Shalom, selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, haleluya. Nah, ya, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul berkenan di hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Ayatnya dari Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan Allah, mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku." Puji Tuhan. Ini yang kita mau soroti pagi ini adalah seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Ibu bapak saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita dipanggil untuk menjadi seorang murid, bukan seorang hakim, ya. Hari-hari ini saya ini agak takjub, kaget melihat di media sosial orang rame bicara duren 3. Saya pengen duren 1 aja lah, yang di Kelapa Gading enak. Nah, ini ada bicara di sini ada sesuatu yang seperti dibombardir, di brainwash otak kita bahwa orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang menurut saya menjadi orang ateis. Kenapa saya katakan orang ateis? Orang yang tidak takut Tuhan. Beberapa dari mereka yang memakai jubah sebagai pemimpin, bahkan yang hari ini saya dengar ya memang diduga ya, masih belum pasti. Ada yang seorang yang pedofil, ada seorang yang lekong. Lekong itu laki seneng sama laki. Jadi kalau dulu kita pergi itu ke Abinaria itu ketemu yang namanya Mas Agus, Gus, nah itu dulu. Tapi sekarang ini saya kaget, ada di sekitar kita. Saya barusan ini ketemu seorang inspektor, wajahnya ganteng. Karena di maskerin ya saya nggak tahu. Ketika dia dibuka maskernya, lo pakai lipstick. Kalau kita di luar negeri ya dingin pakai lip balm oke lah, karena melindungi bibir kita. Tapi kalau cuaca panas, laki pakai lipstick, kita bisa pastikan, kita pikir ada apa ini sekarang ini. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara jangan jadi hakim, tapi kita seorang murid. Kita harus tetap ingat bahwa kita ini seorang murid, yang berhak menghakimi adalah Tuhan. Dan kita tidak boleh lemah ketika kita mendengar, mengetahui bahwa ini terjadi di dalam gereja. Sekali lagi saya katakan, kita bukan seorang hakim, kita seorang murid Tuhan. Makanya hari-hari ini kita mau belajar bagaimana supaya aku berkenan kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepada aku dan bagaimana aku bisa melakukan kehendak-Nya. Ada banyak contoh-contoh hari ini yang saya melihatnya sudah titiknya titik miris ya. Bahkan kalau dulu dikatakan dalam Alkitab itu peristiwa Sodom dan Gomora, hari-hari ini sudah ada di sekitar kita. Tentunya kita tidak boleh lemah, tetapi kita tetap kuat. Bagaimana kita tetap kuat? Kita ingin ada satu contoh di Alkitab. Seorang raja yang di mana Tuhan berkenan dan melakukan kehendak-Nya, yaitu Daud. Luar biasa. Daud ini dipilih Tuhan karena hidupnya dia berkenan di hatinya Tuhan. Nah, ini loh yang mungkin ada di sekitar kita. Mungkin orang yang tidak terlalu banyak tampil, mungkin orang yang sederhana, mungkin orang yang tidak suka publish, mungkin orang yang tidak suka viral dan sebagainya. Di sini saya mau nyoroti bahwa Daud itu luar biasa. Apa bagian-bagian Daud yang luar biasa yang kita pelajari pagi ini? Kita lihat dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dikatakan bahwa Daud mengenal Tuhan dengan benar. Oh ya, dia ketika ada dalam lembah kekelaman tetap percaya. Ketika dalam kemenangan dia tetap setia dan taat. Hari ini berapa banyak orang yang sudah dititipi harta, diangkat Tuhan, diberkati Tuhan, tidak kuat dengan harta itu. Ada satu contoh. Seorang direktur
karena hidupnya diberkati, segalanya ada. Tidak puas dengan satu istri, ambil lagi sekretaris yang cantik, tik tik tik. Nah, ya, artinya orang ketika diangkat itu tidak kuat. Ada orang juga tidak mengalami pencobaan dalam lembah kekelaman, dia juga tidak kuat. Gimana? Nah, kita melihat apakah pengenalan kita kepada Tuhan itu dengan benar atau tidak hari-hari ini. Memang ada pengajaran bahwa ikut Tuhan selalu diberkati. Memang ada pengajaran hidup melalui Tuhan berkemenangan. Betul, itu bagian kita. Tetapi ingat, itu bukan satu-satunya goal kita menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus itu goalnya adalah masuk dalam kerajaan surga. Titik. Jangan digantikan oleh kepangkatan, jangan digantikan oleh kekayaan, jangan digantikan oleh sakit penyakit. Tidak. Goal kita adalah masuk dalam kerajaan surga. Bagaimana hati kita ini berkenan kepada Tuhan? Bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan? Nah, ini hal-hal yang tidak kita bisa suap pada Tuhan. Ada banyak pengajaran sekarang bahwa Tuhan bisa disuap. Disuap dengan apa? Disuap dengan pelayanan, disuap dengan perpuluhan, disuap dengan pemberian. No. Bagaimana Tuhan berkenan kepada hati kita? Saya ingin berbagi sharing kepada Bapak Ibu Saudara. Saya juga belajar bagaimana kita berkenan. Lewat tindakan, ucapan, perbuatan, dan sebagainya. Bagaimana? Allah menghendaki kita serupa segambar dengan Allah. Segambar dengan Allah. Tentunya apa? Kalau kita sekarang hidup dalam bondage, dalam ikatan dosa, kita minta lepaskan Tuhan ikatan dosa ini. Kalau kita hidup dalam lumpur dosa, kita minta kepada Tuhan. Tuhan lepaskan. Kalau kita hidup dalam perselingkuhan, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan lepaskan saya. Hanya kita berbicara pribadi dengan pribadi, konseling pribadi dengan Tuhan. Kalau kita hidup hari ini diberkati, puji Tuhan. Tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan. Kita kenal Tuhan kita, Tuhan yang baik. Di Mazmur 23 itu dikatakan luar biasa. Poin yang kedua dikatakan Daud itu tetap mengandalkan Tuhan. Orang sering gagal bukan karena bodoh, tapi karena mengandalkan kekuatan sendiri. Sebaliknya orang yang berhasil bukan karena ia pintar, tetapi karena ia mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Hari-hari ini banyak kita mengandalkan manusia. Mari kita koreksi, adakah kita banyak mengandalkan manusia? Waduh, harga BBM sekarang bulan September naik, segala kebutuhan naik. Tetapi doa saya, kasih dalam keluargamu turun. Sehingga engkau lebih mengasihi keluargamu, mengasihi istrimu, mengasihi anak-anakmu. Istri pun demikian, ketika pendapatan suami tetap bahkan turun, BBM naik, tetap kasih itu buat suami turun. Jangan dibodoh-bodohin, jangan didorong kepalanya atau batuknya ini katanya kalau suaminya kalah sama tetangganya didorong serta dikata-katain. Jangan, tapi dikasihi. Ayo Pak, semangat. Ayo, masih ada Tuhan. Masih ada Yesus yang sanggup menolong. Beri support, beri spirit. Anak-anak yang mulai lemah, anak-anak yang mulai jatuh. Mari kita dorong mereka. Kita kasih mereka supaya mereka tetap bangkit. Andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Rajin beribadah, rajin melayani Tuhan. Wah, ini satu dorongan-dorongan yang baik. Sehingga kita memberikan brainwash ke anak-anak kita, generasi muda kita. Ayo andalkan Tuhan, ayo andalkan Tuhan. Kalau kamu mengandalkan Tuhan, kamu tidak akan pernah kecewa. Kalau sekarang belum diberkati, belum selesai perjuanganmu. Ayo terus. Saya memberikan motivasi juga kepada adik-adik alumni saya bahwa ayo, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan yang bisa menolong kita. Jadi jangan lemah hari-hari ini, ayo kita kuat, ayo kita bersama-sama. Kita memang bukan Superman, tetapi kita ditaruh Tuhan di marketplace untuk menjadi penyemangat, untuk menjadi pengingat, untuk menjadi pendorong dalam kehidupan sehari-hari. Jadi poin yang kedua dikatakan bahwa
mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Hari-hari ini saya banyak ketemu dengan orang, waduh, temannya si ini naik ya, jadi bintang 3 atau bintang 4. Wah, bisa dapat tender, bisa dapat proyek. Ingat, pangkat jabatan 58 pensiun. Kalau sudah pensiun jadi orang biasa dan uang pensiunnya cuma 5 juta, tidak bisa menolong kamu lagi. Tetapi andalkan Tuhan hari-hari ini. Ya, mari kita koreksi. Oh iya, aku mengandalkan manusia ya. Oh iya, aku mengandalkan orang masih. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan, andalkan Tuhan, maka kamu akan diberkati. Poin yang ketiga dikatakan adalah Daud itu bukan orang penakut. Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 3. Alkitab mencatat seorang penakut tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Hidup Kristen adalah peperangan rohani. Kita harus menjadi orang yang berani, sebab Yesus yang akan memimpin kita dan membawa kita meraih kemenangan demi kemenangan. Ya, saya mau katakan bahwa hidup Kristen ini adalah hidup peperangan. Lewat jam doa ini, setelah jam doa ini ada banyak pilihan, ke kiri atau ke kanan, atau lurus. Nah, ini juga ada penyesatan juga. Bahkan ada seorang yang harus menelpon seorang hamba Tuhan. Mau keluar rumah itu ke kiri atau ke kanan? Jadi hamba Tuhan ini jadi menggantikan posisi Tuhan. Ini salah. Kita hari ini harus tetap pegangan pada firman Tuhan. Tuhan adalah arah hidupku, way of life-ku. Mau ke kiri, mau ke kanan, Tuhan yang tentukan. Jangan suka telepon, suka WA. Om, brur, saya harus kemana nih? Ke kiri apa ke kanan? Oh, jangan ke kiri. Ke kiri tanggalmu lahir nggak cocok, ke kanan saja. Nah, kan? Mancing juga begitu, lihat arah. Aduh, ya ini sesuatu banyak penyesatan. Mari kita jadi orang yang berani. Berani apa? Berani melangkah. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Jangan pernah takut apapun. Hari-hari ini saya tahu bahwa semua tidak sebaik seperti yang kita duga dan kita rencanakan. Tetapi mari mulai detik sesudah kita doa pagi ini, kita percaya Tuhan menyertai. Maka akan diberikan kemenangan demi kemenangan. Kita akan ditolong oleh Tuhan. Apapun menjadi pergumulan kita, pasti dengan profetik katakan, kalau kita sakit katakan saya sudah disembuhkan. Kalau kita miskin bilang saya sudah diberkati. Kalau kita mengalami jalan buntu, katakan saya punya Tuhan yang luar biasa yang bisa membuka pintu berkat buat saya. Ya. Yang keempat dikatakan bahwa Daud itu tulus dan setia dalam Mazmur 26 ayat 8 sampai dengan 12. Ketulusan dan kesetiaan membawa kita kepada puncak kemenangan. Orang yang tulus dan setia pada awalnya mungkin bahan tertawan dan dianggap bodoh. Tetapi perjuangan orang yang tulus dan setia selalu berakhir dengan kemenangan dan kesuksesan. Kita ingat kisah ini adalah kisah Nuh. Nuh waktu membuat kapal karena dia taat, karena dia setia. Orang sekitarnya mengatakan bahwa lu gila bangun kapal di atas gunung. Bahkan yang hanya nurut anak dan mantunya. Ini suatu pengajaran yang baik. Anak menantu takut sama Tuhan dan nurut sama mertua. Mertua yang bagaimana? Mertua yang dipilih melakukan kehendak Tuhan. Tuh. Jadi kita mikir bahwa ada banyak kita pengen, aku pengen ya hidupku dipakai oleh Tuhan. Aku pengen ya hidupku berkenan kepada Tuhan. Kita contoh dari Daud 4 poin tadi yang mengatakan bahwa Daud mengenal Tuhannya dengan benar. Yang kedua, Daud mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, Daud bukan seorang penakut. Yang keempat, tulus dan setia. Pagi ini saya percaya 4 poin ini kita renungkan, kita gali. Apakah kita masih jadi orang penakut? Apakah kita tulus? Apakah kita setia? Apakah kita mengandalkan Tuhan? Apakah kita mengenal Tuhan kita dengan benar? Saya percaya setiap kita mempunyai doa yang paling dalam hati kita.
bahwa aku ingin dipilih dan dipakai oleh Tuhan, dan hidupku berkenan kepada Tuhan. Saya percaya pagi ini ada kemenangan besar yang Tuhan siapkan buat kita. Ketika kita mau berubah, ketika mau kita diajar, ketika kita mau diarahkan oleh Tuhan menjadi hamba-hamba yang setia. Goal kita hanya satu. Berkatalah Tuhan kepada kita, kepada saya, masuklah dalam perjamuan, hai hambaku yang setia. Kiranya Tuhan memberkati buat kita semua.